Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita selalu diberi kesehatan, rahmat, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, sering-sering mencuci tangan dan makan makanan yang sehat dan halal. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang surat Al-Maidah ayat 48. Surat Al-Maidah adalah surat yang kelima. Ia terletak di juz yang ke-6 sampai ke-7. Baiklah, mari kita segera mulai bahas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Dari Surat Al-Maidah ayat 48 ini kita bisa mengambil kesimpulan yang pertama bahwa Allah adalah yang menurunkan Al-Quran. Jadi bukan seperti yang dituduhkan oleh kaum kafir pada masanya Rasulullah, bahwa Al-Quran itu adalah karangan Rasulullah, syair yang dibuat Rasulullah dan seterusnya. Bukan. Ini sebagai jawaban bahwa Al-Quran itu adalah yang menurunkan Allah SWT. Kemudian dari surat Al-Maidah ayat 48 itu kita bisa tarik kesimpulan pula yang kedua, bahwa Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab terdahulu, tidak mempertentangkan dengan kitab-kitab yang sudah turun terdahulu. Karena kitab terdahulu itu juga Allah yang menurunkan. Hanya saja kemudian banyak yang berubah seiring dengan bergantinya waktu yang begitu panjang. Tapi kalau Al-Quran yang sudah 1400 tahun yang lalu itu insya Allah dijamin oleh Allah keasliannya. Bahkan itu juga diterangkan sendiri oleh Allah SWT bahwa Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah pula yang akan menjaga keasliannya. Sehingga kita bisa jumpai Al-Quran di sini dengan Al-Quran yang di Amerika, yang di Inggris, yang di Papua, yang dimanapun di belahan dunia manapun, insya Allah itu sama, dan itu menunjukkan keaslian Al-Quran sudah terjaga sampai sekarang, sudah 1400 tahun masih terjaga.
Kemudian yang ketiga, kesimpulan yang bisa kita tarik dari surat Al-Maidah 48 yaitu perintah dari Allah untuk memutuskan suatu perkara berpedoman dengan Al-Quran, bukan mengikuti keinginan pihak-pihak tertentu. Tapi ketika ada persoalan, ada permasalahan, maka kita kembalinya kepada Al-Quran, bukan kepada desakan oleh pihak-pihak tertentu atau keinginan pihak-pihak tertentu agar diputuskan sesuai keinginan mereka, tapi harus berpedoman dalam Al-Quran. Al-Quran menyuruhnya seperti apa, kita taat seperti itu. Kemudian yang keempat, kesimpulan yang keempat dari surat Al-Maidah ayat 48 ini, bahwa Allah sebenarnya telah memberi pedoman hidup pada setiap umat, pada setiap zaman, khususnya zaman-zaman terdahulu sebelum Rasulullah diutus, karena ini Al-Quran ini diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan umat-umat sebelum itu sebenarnya Allah sudah menurunkan kepada mereka pedoman hidup. Hanya saja kemudian banyak dari umat itu yang tidak beriman, yang tidak taat kepada aturan Allah yang diturunkan kepada mereka itu, sehingga ketika berganti zaman, berganti masa, Allah menurunkan lagi dan terus sampai kemudian yang paling akhir diturunkanlah Al-Quran sebagai penyempurna. Kesimpulan yang kelima dari surat Al-Maidah ayat 48, bahwa Allah menjadikan manusia itu beragam, bermacam-macam suku bangsa, warna kulit, dan sebagainya. Itu semua untuk menguji atas semua karunia Allah itu kepada kita, untuk menguji di antara mereka yang beragam itu, yang berbagai macam suku, bangsa, warna kulit, bahasa dan sebagainya, itu beragam, itu semua adalah karunia Allah, dan kemudian itu semua untuk menguji kita umat manusia. Kita dilahirkan di mana, dengan bahasa apa, di suku mana, bangsa apa, warna kulitnya apa, itu untuk menguji kita sejauh mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebenarnya bisa menjadikan satu umat saja, tapi tadi dijelaskan dalam surat Al-Maidah 48 bahwa Allah hendak menguji kita semua atas karunia Allah yang beragam itu. Dan kita juga tahu bahwa keberagaman adalah sesuatu yang indah. Kemudian kesimpulan yang bisa ditarik yang keenam dari surat Al-Maidah ayat 48 adalah perintah dari Allah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena kita berbeda-beda, ada yang kulit putih, ada yang suku bangsa ini, suku bangsa itu, dan macam-macam, bahasa ini, bahasa itu, dan seterusnya. Maka yang terbaik menurut Allah bukan berdasarkan itu semua, bukan berdasarkan kulitnya, bangsanya apa, sukunya apa, bukan itu semua. Akan tetapi menurut Allah, siapa yang terbaik adalah siapa yang sigap dalam melaksanakan kebaikan, siapa yang sigap dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang paling bertakwa di antara mereka itulah yang terbaik, bukan yang kulitnya putih, bukan yang sukunya ini, sukunya itu, bukan yang berbahasa ini, berbahasa itu. Tapi yang terbaik menurut Allah adalah yang paling bertakwa. Siapa yang bertakwa? Ya dia yang melaksanakan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan. Dia yang berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan, ketaatan. Sehingga di dalam surat Al-Maidah yang 48 ini Allah memerintahkan untuk berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan agar menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran kali ini. Kita tutup dengan berdoa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.